Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ihram Amatur Rahim. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat masyhur yang berasal dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada hari Kamis pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Tepatnya beliau dilahirkan di desa Lok Gabang, Kalimantan Selatan. Beliau adalah anak pertama daripada Abdullah dan Siti Aminah. Mereka adalah keluarga muslim yang sangat taat beragama. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini juga adalah manusia yang sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Namun pada masa kecilnya Allah Subhanahu wa taala itu menganugerahkan kelebihan-kelebihan pada dirinya. Salah satunya adalah membedakan dengan kawan-kawannya, yaitu di mana dia sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tuanya, serta jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Tidak hanya itu, Allah juga menganugerahkan bakat seni yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa melukis dan juga mahir dalam bidang kaligrafi atau khat. Setelah beranjak dewasa, beliau pergi menuntut ilmu ke tanah suci Makkah. Di sana beliau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tentang Islam. Beliau menuntut ilmu di kota suci Makkah kurang lebih 30 tahun lamanya. Di tanah suci Makkah, beliau mengaji kepada atau belajar kepada syekh-syekh atau guru-guru terkemuka pada masa itu. Di antara guru beliau ialah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani. Itulah guru-guru beliau pada saat itu. Adapun guru beliau yaitu Syekh Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Madani, yaitu adalah guru Muhammad Arsyad Al-Banjari di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingan beliau lah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini melakukan namanya kegiatan suluk ataupun bertahanus, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Dan tidak hanya itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga belajar bersama, bisa dikatakan teman-teman beliau, para ulama juga, para ulama Indonesia yang juga sangat terkenal, yang dimana mereka sangat dikenal dengan 4 serangkai dari tanah Jawa, yaitu mereka adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang berasal dari Palembang, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Mesri dari Betawi. Nah, mereka sama-sama menuntut ilmu di kota suci Makkah, tepatnya di Al-Haramain Asy-Syarifain, nama yang sangat terkenal di Makkah karena keluasan ilmu yang dimilikinya, terutama ilmu qiraat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahkan sudah mengarang kitab Qiraat 14 yang bersumber dari Imam Asy-Syaitibi. Dan uniknya setiap juz daripada kitab tersebut dilengkapi dengan kaligrafi khas dari Banjar. Nah, setelah lebih dari 30 tahun lamanya beliau belajar di kota suci Makkah, dan akhirnya beliau memutuskan untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya, yaitu pada bulan Ramadan 1186 Hijriah yang bertepatan dengan
1772 Masehi. Syekh Arsyad Al-Banjari pun tiba di kampung halamannya, yaitu di Martapura, tepatnya di Kalimantan Selatan. Kepulangan beliau pada saat itu disambut oleh Sultan Tahmidullah, yaitu Raja Banjar pada saat itu, menyambut kedatangannya dengan cara upacara adat kebesaran, dan segenap rakyat sangat mengeluk-elukan beliau sebagai seorang ulama, di mana beliau disebut sebagai matahari agama, ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar yang ada pada saat itu. Nah, setelah kembali ke kampung halaman, beliau melakukan penyebaran agama Islam di Kalimantan, tidak hanya dalam bidang pendidikan, terutama di bidang-bidang lainnya. Untuk bidang pendidikan sendiri, beliau mendirikan pesantren lengkap dengan sarana dan prasarananya. Tidak hanya itu, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya. Tapi beliau juga berdakwah dengan mengadakan pengajian baik di kalangan istana maupun masyarakat awam begitu. Tidak hanya itu, beliau juga banyak menulis kitab-kitab kajian tentang fikih. Di antara kitab yang beliau tulis yang sangat diketahui dan sangat terkenal bagi kalangan kita umat muslim di Indonesia, yaitu adalah kitab Sabilul Muhtadin. Itu artinya adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Secara umum kitab ini menguraikan masalah-masalah fikih berdasarkan mazhab Syafi'i dan telah diterbitkan oleh Darul Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Dan kitab Sabilul Muhtadin ini terdiri atas 2 jilid. Banyak sekali para guru, para ulama yang mengkaji kitab ini, karena di dalam kitab ini terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang bisa diambil pelajarannya. Nah, setelah kurang lebih 40 tahun mengembangkan dan menyiarkan syariat Islam di wilayah kerajaan Banjar, akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah atau tahun 1820 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk pulang ke hadiratnya. Usia beliau pada saat itu adalah 102 tahun dan dimakamkan di desa Kalampayan, sehingga beliau juga dikenal dengan sebutan Tuk Kalampayan. Beliau sangat terkenal pada kalangan ulama. Beliau adalah ulama kebanggaan masyarakat Banjar, yang dimana banyak sekali orang yang ingin belajar kepada beliau. Namun saat ini beliau sudah tidak ada, tetapi kitab-kitab karangan beliau masih terus dipelajari oleh masyarakat Islam. Oleh karena itu beliau disebut dengan Datuk Kalampayan, atau orang Banjar menyebut beliau dengan matahari agama Islam, ulama matahari agama Islam yang kiranya dapat menyinari seluruh, khususnya di Indonesia, menyinari dengan berbagai ilmu yang sudah beliau ajarkan. Nah, mungkin itu saja biografi singkat ulama dari Kalimantan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.